Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Halo Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan happy dan healthy. Kembali lagi, saya Santi Dewi, jurnalis dari IGN Times yang berbasis di Jakarta, akan nemenin kamu di program Gen Z Memilih. Dan kalau kalian menyadari kalau kita settingannya bukan kayak lagi ada di studio ya, itu betul karena memang kita lagi pindah syuting ke lokasi kantor narasumber atau tamu spesial kita pada episode ini. Jadi kita akan ngobrol dengan politisi senior Golkar yang juga merupakan pengusaha jalan tol, yaitu Pak Yusuf Hamka atau Babah Alun. Kenapa kita ajak ngobrol? Karena Pak Yusuf Hamka namanya sedang menjadi perbincangan sejak diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto sebagai salah satu kontestan yang diberikan restu bagi Golkar untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Dan kelihatannya udah mulai mengenalkan diri tuh ke warga Jakarta karena Kamis kemarin sudah mulai belusukan ke pasar Tanah Abang, khususnya di Blok A. Jadi kita akan ngobrol dengan Pak Yusuf Hamka, kira-kira apa aja nih strateginya untuk menaikkan elektabilitas dan kira-kira mau dipasangkan dengan siapa di Pilkada Jakarta? Apakah dengan Pak Ahok, Pak Anies, atau oleh kontestan lainnya? Jadi kita langsung aja ngobrol dengan Pak Yusuf Hamka. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yusuf Hamka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih ya Pak Yusuf Hamka sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dan berbicara dengan pembaca IGN Times. Iya. Baik Pak, kalau gitu saya mau langsung aja Pak Yusuf Hamka. Kan sebenarnya kalau yang saya dengar, kayak saya waktu itu datang ke kantor DPP waktu Pak Yusuf diumumkan berpasangan dengan Mas Kaisang. Oh, yang tanggal 11 Juli itu. Betul. Dan waktu itu kan Pak Yusuf Hamka bilangnya, aduh saya pengennya udah pensiun sebenarnya karena usia saya udah 67 Betul. gitu. Tapi kok akhirnya malah jadi kelihatannya makin serius nih dengan kontestasi Pilkada Jakarta. Apa yang mengubah pikiran Pak Yusuf Hamka? Ya, yang mengubah tentunya kata-katanya dari teman-teman di DPP, terutama Pak Airlangga. Kalau rakyat butuh kamu, masa kamu tega tinggalin rakyat? Oke. Nah, itu akhirnya membuat saya, oke, kalau rakyat butuh, yang saya ngerti, saya ini kan nggak sekolah tinggi, tapi makan asam garam cukup lama lah ya, 67 tahun. Saya bisa ketuk tularkan ilmu-ilmu mungkin yang sederhana, tetapi kan buktinya yang sederhana, saya pakai ilmu sederhana dengan gaya sederhana, nggak salah, tapi dalam arti kata bisa membuat sedikit sukses lah gitu. Itu yang kita harus ketuk tularkan. Oke, jadi ketika itu Pak Airlangga gimana ngomongnya ke Pak Yusuf Hamka sehingga Bapak bersedia dan yakin gitu akhirnya mau untuk ikut di Pilkada Jakarta ini Pak? Sebenarnya waktu 11 Juli saya masih kaget, belum bersedia. Saya masih bilang, Pak, kok mendadak diumumkan saya, ya kan? Bukannya dimulai dari makan siang waktu itu ya sama Pak Airlangga ya? Oh, tidak diumumkan bahwa akan dipasangkan. Cuman okay. ditanya apa program saya membuat jalan tol Harbor 2 mengurai kemacetan, Pak. Saya bilang nanti logistik truk-truk kontainer yang biasanya dari Priuk ke Pluit yang untuk ketujuan Tangerang maupun Pelabuhan Cigading itu selalu stuck di Ancol, Jembatan 3. Dan ini saya buat non-stop kayak jalan layang MBZ itu, non-stop di sana, sehingga logistik yang biasanya harus lewat Jakarta, lewat Ancol, Jembatan 3 sampai ke Pluit bisa 1 jam, 1 jam setengah, kita akan bikin cukup 10 menit.
gitu. Nah, itu saya ceritakan, terus tanya, terus apalagi kegiatan, saya bilang, Pak, saya lagi budidaya maggot belatung. Saya bilang, buat apa? Itu sampah-sampah ibu-ibu rumah tangga dibuang sia-sia. Saya ingin membantu ibu-ibu rumah tangga, terutama di kolong-kolong tol itu, supaya sampah itu dia kelola. Dia kelola, selain dia kelola untuk menghindari banjir, tetapi dia kelola, dia bisa mendapatkan penghasilan. Karena belatung-belatung itu yang akan dipelihara itu, memakan makanan sampah bekas itu, makanan yang bekas makanan-makanan sisa itu, dan itu habis semuanya dimakan. Dan kemudian belatungnya kalau sudah 2 minggu, sebelum dia jadi laler, itu belatungnya, kita beli. Kita beli, terus kita proses sehingga jadi makanan, bisa jadi makanan ikan, terus bisa jadi pupuk tumbuh-tumbuhan, bahkan bisa diekspor. Nah, sehingga saya bilang banjir bisa sedikit kita kurangi dengan sampah-sampah tidak dibuang sembarangan. Ibu-ibu rumah tangga akan ngumpulin setiap hari, dan karena dia harus kasih umpan buat maggotnya gitu. Itu. Jadi kan kalau nggak ada penghasilan dia juga nggak mau. Terus dia bilang, kamu sudah mulai, saya sudah bikin rumahnya Pak. Terus nanti setiap percontohan itu nanti warga kita suruh belajar. Nanti setiap warga kita kasih 1 kotak. 1 kotak kayak dus gitu buat piara maggotnya itu. Jadi nanti kalau sudah berjalan, tentunya pengendalian sampah tidak dibuang ke got, tidak dibakar, dan tidak perlu nanti ada TPS yang harus kita siapkan lagi gitu semuanya. Jadi semuanya bisa dimanfaatkan sampai semaksimalnya lah itu. Gitu. Lalu kemudian akhirnya tiba-tiba nama Pak Yusuf Hamka disebut, waktu pas jumpa pers itu belum ada pembicaraan? Belum ada. Jadi saya cuma diminta, saya lihat Pak Erlangga bisik-bisik sama Sekjen sama pengurus lain. Terus Pak Yusuf katanya, berdiri di belakang Pak Ketum, kata Pak Sekjen. Loh, bilang, ngapain Pak? Saya kan bukan pengurus inti Pak, saya bilang gitu. Saya udah cuman penasehat. Enggak, berdua sama Diko kalau nggak salah itu. Iya. Belakang situ. Oh, ya udah, saya kan biasanya sukanya di belakang terus bisa kabur pulang gitu, nggak sampai habis gitu kan. Oh, nggak mau lah, berdiri gitu. Tahu-tahu begitu pengumuman, saya kaget juga. Saya bilang, kenapa gue ya? Saya bilang gitu. Ya, gitu. Cuma saya harus, ya namanya orang tua kan kaget ya, tapi ojo kagetan katanya dulu kan kita diajarin. Ya udah saya diam. Nah, akhirnya setelah teman-teman dari PSI pulang, kita makan di situ. Saya bilang, Pak, Bapak nggak bilang-bilang mendadak begitu. Enggak, Golkar punya program, Golkar mau coba wacanain nama kamu katanya. Karena kamu selama ini tidak pernah mau. Disuruh nyalek nggak mau, disuruh ikut di kabinet nggak mau. Jadi kalau kamu nggak diginiin, kamu nggak akan mau katanya. Iya Pak, tapi saya bilang, Pak, ini kan Bapak harusnya tanya saya dulu. Kalau nanya kamu nggak akan mau katanya. Jadi udah aja. Terus saya bilang, Pak, ini kan cuma wacana doang ya. Dia ketawa. Oh, saya pikir bener wacana doang ya. Sudah kan gitu, makan, habis makan pulang. Itu pulang. Sebelum pulang sebenarnya saya nelpon guru saya waktu masih di situ, saya lapor. Yang di PBNU itu ya? Iya, Wakil Ketua Umum Habib Hilal. Bib, saya barusan diumumin, Bib. Saya sudah tahu katanya. Udah rame di medsos katanya. Tapi saya nggak mau, Bib. Saya mau pensiun. Kamu egois katanya. Egois kenapa, Bib? Saya bilang. Kan saya mau pensiun, hak saya. Iya, egois kamu. Pensiun sendiri. Pensiun bersama rakyat. Sejahterakan rakyat. Baru benar katanya. Jangan mentang-mentang kaya cuma buat sendiri, harus buat ke orang lain. Mentang-mentang pintar buat sendiri, harus bagi ilmunya ke orang lain. Gitu. Dikuliahin saya sama Habib Hilal. Saya bilang, ya Bib, aduh, saya di situ saya udah bilang, saya pas di situ tuh terus kan makan dalam 1 jam itu ngobrol, saya 6 kali ke kamar kecil buang air kecil, saya beser, saya bilang, udah pulang di mobil. Saya telepon, bukan saya telepon, saya ditelepon, rupanya ada miss call banyak dari keluarga saya, nyonya saya, anak saya telepon nyonya saya. Kenapa, Ma? Ini udah rame ini katanya. Saya bilang, iya kan saya baru mau laporan. Kenapa nggak bilang kita dulu katanya? Ya udahlah, kenalah saya lagi, saya jelasin. Dia bilang, dulu kamu bilang, guru kamu selalu ngajarin lebih baik jadi pengusaha.
pengusaha daripada ikut-ikut politik kan. Nah dulu katanya pengusaha besok makan apa, kalau politik besok makan siapa. Terus saya, supaya suasana cair, saya bercandain sama nyonya saya bilang, kalau Bapak Alun berpolitik, besok siapa yang kita kasih makan? Nah, kita nggak makan siapa-siapa dan nggak makan apa, tapi kita kasih makan orang. Sebagaimana kita selama ini kan kasih nasi kuning kepada orang, udah 6,5 tahun dari Februari tanggal 6 2018. Tapi ngomong-ngomong Pak Yusuf, kenapa Pak Yusuf juga akhirnya mau terjun ke dunia politik? Karena kan katanya informasi yang beredar itu adalah Bapak Alun ini sudah punya penghasilan dari jalan tol per hari mencapai 6 miliar gitu. Kenapa masih harus ini politik lagi gitu? Jujur, memang betul. Saya sebenarnya cita-cita saya adalah menjadi pekerja sosial sebagaimana dilakukan dulu oleh Mother Teresa. Itu cita-cita saya seperti itu. Dari dulu saya udah kepengen begitu. Dan ini sudah hampir mungkin 60%-nya sudah hampir sampai. Saya pun terkaget-kaget begitu di challenge. Kalau sudah bilang kemaslahatan umat, kesejahteraan rakyat, saya udah nggak bisa nolak. Karena buat saya, jujur saya paling suka sedih ngelihat rakyat, dan saya tidak berpikir saya harus ngurusin rakyat. Tapi kalaupun nanti rakyat percaya kepada saya untuk ngurusin, insya Allah saya akan berikan sumbangsi waktu dan pikiran saya dengan sebaik-baiknya. Saya nggak pandai berjanji, tapi saya telah melakukan, bukan akan. Selama ini saya tidak pernah bermimpi. Saya disuruh nyalek dari 2016 atau 17 itu waktu sama Pak Erlangga. 2014. Oh 2019. Oh 2019. Nyalek katanya di depan Rapimnas. Saya bilang di depan Rapimnas saya menyatakan saya tidak akan mencalonkan diri untuk jadi anggota DPR atau apapun juga. Terus diledekin sama teman-teman. Terus buat apa berpolitik katanya? Saya bilang berpolitik buat belajar satu dan buat melihat partai yang bisa ada harapan untuk mensejahterakan rakyatnya. Saya bilang gitu. 2024 ditanya lagi, ikut katanya, masuk katanya. Saya bilang enggak, saya nggak mau nyalek. Terus waktu pas menang Pilpres, saya ingat saya sama Pak Erlangga waktu itu 1 hari atau 2 hari. Ini Pilpres tahun ini ya? Iya, 2014 Februari ya. Waktu itu tanggal 15 atau 16-nya itu ada rapat dengan pemimpin redaksi waktu itu di hotel apa ya, saya lupa. Itu di Gatot Subroto kalau nggak salah. Terus di dalam mobil Pak Erlangga bilang, kamu ikut di kabinet. Pak, terima kasih Pak, saya bilang. Saya bantu Bapak aja, staf khusus saya udah happy. Kalau nanti nggak staf khusus jadi teman Bapak aja, saya udah happy Pak, saya bilang. Saya nggak mau Pak, saya nggak kepengen pekerjaan-pekerjaan yang formalitasnya tinggi. Sebab saya anak jalanan yang saya suka pakaian saya yang selengean. Saya bilang, saya nggak bisa pakaian rapi. Bapak suruh saya pakai jas. Bapak saya suruh pakai safari, masuk ke istana, harus pakai rapi. Saya pakai celana jeans hari-hari. Tapi nanti kalau Pak Yusuf Hamka terpilih, pakai pakaian dinas itu loh, yang warna coklat, PNS. Ya itu kan kalau lagi rapat ya boleh lah ya di kantor ya. Tapi setelah itu kan saya kan harus bebas dengan gaya saya sendiri. Ya, saya cuman paling kalau saya jadi wagub saya minta izin sama gubernur ya, bos. Saya pakai jeans ya bos gitu. Paling gitu aja. Kalau saya jadi gubernur ya saya minta privilege saya bisa kalau lagi mimpin rapat oke lah saya pakai baju ini. Setelah itu saya ganti baju lagi biasa. Saya kepengen baju begini bukan apa-apa. Bukan nggak sopan. Baju begini buat saya fleksibel. Saya bisa langsung terjun ke bawah turba. Saya tuh senang turba. Saya jongkok di pasar loa di mana saya tanya di pasar-pasar ikan semuanya. Saya bisa. Terus saya ketemu teman-teman yang termarginalkan juga saya bisa. Kalau saya pakai jas, mereka udah minder dulu deket sama saya. Tapi kalau saya pakai begini, mereka pun kayak temen ngobrol. Itu yang saya lakukan kan selama ini udah puluhan tahun saya kerjaan saya begini terus. Gitu. Nah, balik lagi soal kemarin waktu pas diumumkan itu. Berarti artinya Pak Yusuf belum sempat ngobrol juga bahkan dengan Mas Kaisangnya ya? Belum. Dan saya kenal Mas Kaisang hari itu dan di situ cuma ngomong paling 2-3 menit. 1,5 jam cuma ngomong 2-3 menit. Gitu. Walaupun Pak Yusuf Hamka cukup dekat dengan Pak Jokowi. Saya nggak cukup dekat dengan Pak Jokowi, tetapi beberapa kali jumpa Pak Jokowi dan saya selalu dikasih
kesempatan untuk foto sama beliau. Kadang-kala kan beliau meresmikan jalan tol, terus saya kan nggak berani dekat-dekat, beliau panggil, sini. Samping Pak izin foto. Oh iya. Terus kayak di Sumdawu, 2023 kemarin tuh Juli, beliau resmikan, tapi kan ada menteri-menteri itu, menteri-menterinya yang head-on semua tuh di situ. Saya kan pakai jeans, saya pakai batik tapi tangan pendek. Saya nggak berani deket-deket, saya kan minder sama menteri-menterinya. Kalau Pak Jokowi kan orangnya sederhana, menterinya kan wow, head-on semua. Akhirnya Pak Jokowi yang manggil saya. Sini Pak Yusuf, samping saya katanya. Ya saya minder kan sama menteri head-on, tapi kalau sama presiden baik, saya nggak minder, saya seneng diajak foto. Akhirnya diajak foto juga gitu. Terus jalan tol aja masih minder Pak Yusuf ya? Minder saya, apalagi saya ketinggalan, akhirnya naik angkot kan ke tempat itu, kayak saya ketinggalan. Waktu itu peresmian itu? Iya, peresmian mestinya di tempatnya, spotnya waktu itu di Ujung Jaya, desa Ujung Jaya. Tetapi entah kenapa akhirnya mau deket terowongan. Jadi dalam 1,5 jam itu berubah semua IO-nya. Jadi akhirnya saya ketinggalan mobil saya udah jalan duluan deh. Karena saya bilang, udah kamu jalan aja cari parkir, saya di sini. Tahu-tahu berubah begitu. Akhirnya ada angkot anak-anak sekolah yang buat nyambut Pak Jokowi. Nimbrung, saya ikut aja. Apa sih bedanya, sama aja, nyampe juga kan. Iya. Oke, berarti dengan masuknya nama Pak Yusuf Hamka, artinya kan total ada 4 ya, yang dari Golkar yang direkomendasikan. Pak Ridwan Kamil, Erwin Aksa, dan Ahmad Zaki. Apakah artinya dengan Pak Yusuf Hamka yang direkomendasikan, 3 yang lainnya ini gugur? Enggak. Tidak gugur. Oh, tidak gugur. Golkar sedang audisi. Dari 4 ini siapa yang surveinya paling bagus mungkin menurut saya. Dan 3 yang lain itu adalah putra-putra terbaik dari Golkar ini. Pak Jaki baik, bagus. Pak Erwin Aksa juga orangnya bagus. Pak Ridwan Kamil juga bagus. Dan mereka cerdas kok. Dan ada juga sebagian pendapat yang menyatakan bahwa dengan dimajukannya Pak Yusuf Hamka, sebenarnya Pak Erlangga dan Partai Golkar ini sedang mencoba ngeles atau menghindari tekanan gitu, supaya Pak Ridwan Kamil tidak dimajukan di Jakarta, melainkan bisa fokus di Jawa Barat. Betul nggak sih persepsi itu, Pak Yusuf? Itu kan persepsi orang lain, tapi kalau saya melihatnya lain. Gimana? Kalau saya melihatnya begini, Golkar sedang meletakkan satu tatanan baru untuk mencoba menjual nama saya yang Tionghoa, dia coba dan dia ingin membuat Golkar partai masa depan yang tidak ada diskriminasi. Ternyata sambutan masyarakat bagus, tidak ada masalah SARA, masalah rasis, dan malah setelah tanggal 11 Juli itu Golkar menaikkan permintaannya kepada saya karena sambil dites lagi sebagai cagup. Ternyata setelah dites sebagai cagup, ternyata semua welcome. Dan sekarang teman-teman baik pun yang Muslim, yang non-Muslim, yang Tionghoa, melihat Golkar ini partai masa depan yang benar-benar tidak diskriminatif. Oke. Dan kemudian kan Pak Yusuf belusukan tuh di pasar Tanah Abang Blok A, dan ketemu dengan banyak pedagang UMKM lah ya di situ. Nah, apa aja belanja masalah yang Pak Yusuf dengar dari mereka? Sebenarnya saya belanja di Tanah Abang maupun di Pasar Jatinegara, Rawabening, Jembatan Hitam itu biasa saya. Sehari-hari memang begitu? Iya, saya tuh kadang-kala apalagi waktu COVID kemarin, saya kagak ngerti apa sih aplikasi harus daftar dulu atau apa, sehingga saya pusing. Saya ini kan gaptek. Akhirnya saya mendingan jalan ke pasar yang nggak pakai gituan gitu. Jadi saya masuk ke pasar Rawabening, Tanah Abang, Pasar Loa kadang-kala. Nah kemarin itu saya sebenarnya bukan belusukan mau ngapain. Saya lagi nyari baju saya ini ya. Ini baju saya tangan panjang. Ini saya beli tangan panjang, tapi saya pakainya nggak enak, jarang dipakai. Akhirnya saya suruh nyonya saya bawa ke Kemayoran Jiung, dipotong 10.000 kita bayar jadi tangan pendek. Jadi bisa saya sering pakai. Kalau tangan panjang saya suka gerah gitu ya. Jadi makanya saya bilang ya beginilah gitu. Nah, jadi ya kemarin itu sebenarnya saya cuma mendengar dari teman-teman pedagang Tanah Abang, itu sebenarnya ada beberapa pedagang Tanah Abang itu sebenarnya relawan nasi kuning juga rupanya. Setelah saya ketemu di sana, lah ini kan setiap bulan puasa kalian kan yang bantuin kita di Kelenteng Petak 9 waktu kita bagi distribusi nasi kuning. Dan kalian yang banyak bawa makanan juga. Iya kami dagang di sini Pak katanya.
Oh ya bagaimana semua, ada cerita sepi karena sweeping di rahasia. Saya bilang ya harusnya ini dikomunikasikan. Kan kalau yang mau di sweeping itu importirnya. Pas barang udah di bea cukai, harusnya udah clear kan? Udah clear, clean and clear. Kalau udah masuk ke pedagang, sekarang coba Mbak pikirin, kalau yang beli orang-orang kecil kayak pedagang Tanah Abang, atau terus ada yang ngecer lagi deh dari pedagang Tanah Abang itu, saudara-saudara kita yang suka ngegelar pakai tiker di depan gitu, terus masa di sweeping semua, kebangetan banget ini, mereka kan nggak tahu apa-apa, yang main kan importirnya, harusnya seyogianya importirnya, tapi kalau barang udah keluar seharusnya kan udah clean and clear lah, ya kan, kita mana tahu kayak Mbak beli kacamata, ya kan, bayar bea atau belum kan kita nggak ada urusan, selama udah ada di toko atau di pedagang kaki lima, udah kita beli aja kan, masa kita terus harus bahkan katanya itu pedagang-pedagang itu banyak yang sampai di rumahnya digerebekin gudang-gudangnya. Mereka bukan importir, mereka beli, mereka stok di gudang, itu pun disita. Makanya saya bilang, ya takutnya salah kaprah, ya mudah-mudahan sih setelah melihat permintaan menurun, toko mulai sepi, pemerintah harusnya aware bahwa ini bahaya. Ya kan, kalau ini diteruskan kontraproduktif. Lebih baik kan diperketat aja di bea cukainya, di importirnya. Kalau udah lepas ke sini kan ini harusnya menjadi kebutuhan orang banyak dan nggak bisa dikontrol. Dan akhirnya di sweeping itu akhirnya adalah bentuknya nanti damai di bawah meja lah semuanya. Iya. Sehingga supaya nggak perlu di sweeping ya. Jadi kemarin Pak Yusuf bicara apa, ngasih solusi apa kepada pedagang ketika ngeluh begitu ke Bapak? Enggak, saya bilang saya akan komunikasikan kalau soal itu, dan kedua juga tentunya saya akan sampaikan kepada Pak Erlangga, kan kebenaran beliau kan Menko Perekonomian. Betul. Sehingga saya yang membawai Kementerian Perdagangan juga kan? Saya harus kasih masukan, Pak, ini jangan sampai salah kaprah. Ya kan, yang mau ditembak adalah supaya barang-barang luar negeri nggak masuk gitu kan. Tetapi jangan kena orang-orang kecil, nanti yang kecil udah susah, tambah susah lagi. Dan udah saya sampaikan kepada Pak Erlangga kemarin sore. Ya, jadi terus saya juga menghimbau kepada teman-teman pedagang, kalau gitu kita sekarang ke depannya mulai berani go internasional, saya bilang. Kalau pasar dalam negeri sepi, ya kan, kita go internasional. Go internasional masih banyak market Afrika, itu terus market Timur Tengah, itu bisa. Dan kita lihat di Shenzhen, di Thailand, di Bangkok, itu pasar-pasar sejenis kayak Tanah Abang itu. Di Thailand, di Bangkok tuh kalau nggak salah namanya Platinum. Di Shenzhen juga ada satu outlet gede juga kayak begitu. Dan mereka itu tidak bisa bahasa Inggris, tapi mereka rata-rata barangnya selain jual di situ, orang-orang asing yang pada datang, mereka ekspor gitu. Jadi luar biasa, makanya kita harus berani go internasional. Nah, berani go internasional tentunya pemerintah harus memberi kemudahan. Pemerintah daerah harus memberi bantuan semaksimal mungkin. Perizinannya, cara ekspor, cara kemasannya, cara forwardingnya, semua itu harus kita. Nah, sebagai pemimpin daerah tentunya nanti kita juga harus bisa memikirkan itu. Kalau nggak kesian warganya gitu ya. Nah itu apakah nanti jadi belusukan itu jadi semacam kayak signature-nya Pak Yusuf Hamka untuk mendongkrak elektabilitas? Karena kan di beberapa survei nama Pak Yusuf masih ada di bawah yang nama-nama besar seperti Pak Anies, Pak Ahok atau Pak Ridwan Kamil gitu. Enggak sih, saya nggak kepengen dongkrak elektabilitas saya. Jadi menurut saya, buat saya popularitas, elektabilitas nggak penting, yang penting kerja keras aja. Tapi kalau misalnya nanti elektabilitas tidak naik, kan itu salah satu pertimbangan Partai Golkar memilih siapa yang diajukan tuh? Iya, nggak apa-apa. I have nothing to lose. Saya nggak cari jabatan ini, saya nggak ngubur-ngubur jabatan ini. Kalau ternyata elektabilitasnya nggak bagus, berarti kan rakyat nggak mau milih saya. Sesimpel itu, Pak? Iya, dan itu alhamdulillah buat saya. Nah, bener. Simpel kok. Jadi sebenarnya Pak Yusuf Hamka mau nggak maju? Serius nggak nih untuk maju jadi Pilkada Jakarta saya ini? Saya kalau sudah diperintah dan saya serius. Cuman kalau rakyat tidak memilih, masa saya harus dongkrak terus saya harus nyuap rakyat, kan juga nggak baik, nggak elok. Kita ke depannya kan saya udah bilang, kita harus meletakkan satu namanya demokrasi yang benar. Bukan demokrasi dengan money politik. Ya kan, ini sudah harus selesai. Kalau bisa biar bagaimanapun
selama ini kita ngerti lah ada money politik. Dan Iya, saya sejak iya. awal saya bilang, saya tidak punya logistik. Ya kan? Kita mau menuju satu demokrasi baru karena Jakarta ini adalah miniatur Indonesia. Iya. Semua daerah akan melihat Jakarta. Kalau Jakarta nanti bisa mulai meletakkan satu dasar tanpa money politik, berpolitik dengan santun, dengan baik, dan tidak saling menyerang pribadi, tetapi bicara program, ini akan diikut oleh daerah-daerah. Kita mulai belajar dari luar negeri. Saya bukan orang yang sekolah pinter, tetapi saya kalau lihat demokrasi-demokrasi di negara-negara maju, ya kan, kita harus mulai berani membuat itu. Jadi kalau orang yang ngejar jabatan, pasti dia nggak berani kayak saya. Bilang, nggak ada logistik. Ya, nggak berani dia. Pokoknya dia iming-iming, dia janji semua. Janji manis, janji palsu pun dia berani. Tapi kalau saya kan, saya nggak pernah janji palsu. Saya tidak pinter bicara, tapi saya sedikit pinter bekerja. Itu aja. Kan kenapa misalnya Pak Yusuf Hamka nggak majang baliho Bapak gede-gede di jalan tol yang Bapak kelola itu kan bisa tuh Pak, jadi promosi gratis. Setiap orang lewatin area tol itu kan bisa sekalian promosi nama Bapak di situ. Jadi otomatis bisa terdongkrak elektabilitasnya. Kenapa nggak begitu misalnya? Bukan nggak bisa kan, saya punya Seharusnya iya. Spot-spot iklan saya banyak kan. Betul. Tapi lihat, sudah 10 tahun yang lalu saya cuman majang itu kata-kata mutiara di sana, tidak memajang buat menaikkan popularitas saya. Saya cuman di situ, kenapa? Itu sebenarnya adalah space iklan yang pas kosong, nggak ada yang sewa. Terus pernah dipasang gambar-gambar lain oleh bagian iklan kami, itu diturunin oleh Satpol PP. Dianggap komersial. Tapi begitu dipasang saya punya gambar, Satpol PP-nya mungkin lihat kesian sama saya, dan kedua dia tahu saya nggak kepengen apa-apa. Jadi dia nggak cabut. Nah, kata-kata saya kok simple kok, kayak di Desari di sini semua, kalau turun tol itu kelihatan tuh. Saya bilang kebenaran bisa kalah, tapi tidak mungkin salah. Di bawahnya ada nama Yusuf Hamka, / Babahalun gitu. Ada lagi, space available. Ya kan, coba deh, berarti kan saya nggak ngomong bohong. Space available. Berarti itu kan cuma mau jual tempat iklan, bukan mau kampanye. Kalau kampanye nggak 10 tahun yang lalu saya udah nyalek. Ya kan, sampai sekarang juga saya nggak pasang baliho-baliho. Karena buat saya tuh nggak kagetan dan saya nggak geeran. Ya, survei belum ada, partai koalisi belum tentu mau. Ya ngapain GR? Ya tunggu aja, ya kan. Kalau diperintah ya kita tarung, kalau nggak diperintah ya udah kita tetap kerja sosial lagi. Jadi kemarin belusukan tujuannya pure hanya pengen beli baju. Ada baju Pak Yusuf Hamka yang Golkar itu loh, yang gambarnya gambar Pak Yusuf Hamka. Itu dikasih orang, bukan saya bawa. Itu jadi ada pedagang, rupanya yang ngefans di sana dia. Rupanya karena nama saya udah 3 minggu lalu udah ini, dan muncul. Bukan dia kreatif, dia kepengen jual itu. Nanti kalau kampanye dia mau jual rupanya gitu. Kreatif, namanya pedagang supaya dapat cuan. Terus ternyata saya mau beli, nggak kasih aja katanya. Nah, saya tahu dia supaya itu kan banyak media, jadi supaya terpromosi orang mau beli kaos itu di situ lah gitu kan. Ya sudah itu aja, simbiosis mutualisme lah. Jadi mereka pinter lah dan. Menurut saya kemarin juga lihat belangkon, saya suka pakai topi Banyuwangi, topi belangkon gitu. Saya banyak topi-topi itu karena saya ke daerah mana saya suka beli topi-topinya gitu. Bahkan saya ke Meksiko juga ada topi yang gede gitu. Saya suka aja pakai gitu. Ya kan. Jadi ya ngalir aja lah karena apa sih? Nggak usah GR lah, baru diinstruksi. Ya kan belum pasti juga dipakai gitu ibaratnya. Ya udah tunggu aja gitu. Dan saat ini juga sudah mulai nama Pak Yusuf Hamka tuh dicocok-cocokkan, dipasang-pasangkan dengan siapa kira-kira yang pas gitu. Mulai dari dengan Pak Ahok kira-kira gimana kalau duo Tionghoa gitu. Atau dengan Pak Anies kemarin sudah berkomentar itu sahabat lama katanya. Nah, Pak Yusuf Hamka maunya dipasangin dengan siapa kalau seandainya hal ini jadi kenyataan, Pak? Jadi cocok-cocokan cocokologi ya, gitu ya. Saya tuh gini, saya dari dulu tuh pekerja, dan saya selalu menempatkan diri saya ini sebagaimana kunci Inggris. Kunci Inggris itu seperti saya bilang,
baut ukuran besar 8 inch, 10 inch, kunci Inggrisnya bisa buka juga, bisa tutup juga. Mau yang 2 inch, dia juga bisa tutup. Sama seperti saya bilang. Saya punya kehidupan selama ini, saya ngalir. Saya pakai jeans, saya ke rakyat yang termarginalkan, saya masuk. Saya pakai jeans sebagai staf khusus Menko Perekonomian, saya dikasih izin sama Pak Erlangga. Jadi atas bawah saya oke. Jadi kalau nanti partai memerintahkan saya untuk duet dengan siapa, saya juga oke. Saya cuma bilang, nanti naik waktu saya adalah saya kerja. Saya nggak mau ngurusin birokrasi atau apa. Saya pasti bikin apa yang menjadi prioritas. Misalnya saya dipercaya oleh warga Jakarta. Yang pasti menjadi prioritas warga Jakarta tentunya kita perbaiki atau kita sempurnakan kesejahteraan rakyat Jakarta dulu. Kita berpikir untuk kemacetan, transportasi, banjir, sampah, itu kita perhatikan. Nah, itu menjadi prioritas. Ya, mudah-mudahan nanti kalaupun ada yang diduetkan sama saya, bisa bekerja sama, bahu-membahu, kita bergandengan tangan untuk kepentingan yang sama, yaitu mensejahterakan warga Jakarta. Pasti 5 tahun cukup lah, nggak usah lama-lama. Tapi kalau kita begitu euforia, masuk jadi pejabat terus kita euforia, wah itu 5 tahun nggak cukup kali ya. Saya nggak suka euforia, saya mau langsung kerja, gitu, eksekusi langsung. Jadi sudah ngobrol atau buka komunikasi dengan nama-nama lain itu, misalnya dengan Mas Anies, dengan Pak Ahok, atau Mas Kaisang barangkali yang baru kenal 2 atau 3 menit itu? Demi Allah saya nggak punya nomor telepon Mas Kaisang. Dan mau saya kasih Mas, Pak? Boleh aja, tapi saya nih kan kadang-kala kalau saya nyari-nyari, disangkanya saya berpikir minta jabatan. Ya, saya sama Pak Anies, saya ada nomor teleponnya, sama Pak Ahok ada nomor teleponnya, karena memang kita teman selama ini. Saya ingin menunjukkan satu etika atau adab baru. Di waktu saya dicalonkan, saya langsung menelpon Pak Anies. Mas, maaf, kalaupun nanti kita harus bersaing, kita bicara program, kita jangan saling serang pribadi, kita tunjukkan sesuatu yang baik buat ke depan. Kapan itu? Mungkin sekitar 11 Juli atau 12 Juli. Nggak lama setelah nama Pak Yusuf disampaikan oleh Pak Erlangga. Pak Anies waktu itu kalau nggak salah, dia lagi di luar kalau nggak salah itu. Dari luar waktu itu pulang sakit di rumah sakit ya, kalau nggak salah itu. Iya, betul. Terus beliau udah mau keluar besoknya itu, enggak, di rumah sakit waktu itu, langsung terima telepon, saya telepon ke Sesprinya. Terus Pak Ahok pun malamnya setelah Pak Anies, malamnya saya telepon Pak Ahok. Saya bilang, Pak Ahok, nanti kalau Pak Ahok turun, kita tunjukin demokrasi yang baik lah kepada masyarakat, jangan ada benturan-benturan lagi, sebab kan dulu kan kenceng tuh persaingan 2016-17 sehingga mencekam. Kemudian kita buat pesta ini benar-benar happy, bukan pesta kayak orang perang-perangan gitu kan. Pak Ahok pun setuju. Terus tapi Pak Ahok bilang, ya udah Pak Yusuf bye-bye. Bahkan kalau Pak Ahok sempat bilang, nggak mudah ngurus Jakarta, tetapi kalau ada niat yang keras pasti bisa. Itu saran Pak Ahok. Dengan Pak Ridwan Kamil kontak juga? Pasti. Kalau Pak Ridwan Kamil kan karena sama-sama di sana ya sering ketemu kita, dan saya bilang, Pak Ridwan silakan, kalau Bapak pun maju, monggo. Terus Pak Yusuf bantuin, saya nggak usah, saya di luar juga boleh, tapi kalau Pak Ridwan perlu saya di dalam, terserah partai, saya bilang. Saya ini gampang, jadi nggak usah jadi gubernur atau wakil gubernur. Jadi rakyat biasa juga bisa kok, toh nggak harus jadi pejabat, harus memberikan kontribusi kepada warga, kan nggak jadi pejabat aja selama ini kan juga tetap kita kasih kontribusi kepada warga. Oke. Supaya Pak Ridwan Kamil bisa fokus barangkali ya di Pilkada Jakarta ya Pak Yusuf ya? Ya, Pak Ridwan Kamil sepertinya mau di Jakarta atau di Jawa Barat saya juga nggak ngerti. Saya karena nggak komunikasi menanyakan itu. Saya nih belum komunikasi kepada satupun partai politik, tidak pernah. Jadi saya nunggu perintah nanti dari Pak Erlangga. Jadi Pak Yusuf tidak dilibatkan dalam proses komunikasi Partai Golkar untuk membangun koalisi di Jakarta ini? Tidak. Tapi sejauh yang Pak Yusuf dengar, bagaimana respons dari partai-partai lain ketika nama Pak Yusuf diajukan dari Golkar misalnya?
mereka sih senang bekerja sama dengan saya, tapi kan masalahnya teman-teman ya politikus-politikus yang bukan pengurus partai politiknya, teman-teman itu yang ada di partai politik ABC itu menelpon saya, ayo bagus kita kerja sama. Saya bilang gini, bos, bicara sama bos saya bilang suruh bos lu bicara sama bos gua. Kalau mereka setuju ya kita kerja, nggak apa-apa. Itu kan kembali kan saya kan bukan ketua umum yang bisa memutuskan apapun juga gitu. Betul. Tapi kan keinginan dari Partai Golkar dan partai lain yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju, Pak Yusuf, adalah keinginannya kalau bisa ada satu pasang calon yang memang dari koalisi Partai Kim ini gitu. Apakah dari pihak Golkar barangkali sudah mulai ada melihat pemasangan misalnya Pak Yusuf dengan perwakilan dari partai mana dari Kim itu untuk kemudian inilah yang nanti akan dipresent ke masyarakat gitu maksudku? Belum ada sih, belum ada. Saya nunggu aja sebab konon karena kemarin saya belusukan di Tanah Abang, saya bilang belum ada surveinya atau apa. Konon katanya hari ini saya dengar dari teman-teman yang di anggota Golkar, ketua umum memerintahkan supaya dilakukan survei terhadap diri saya. Hasilnya mungkin pertengahan bulan Agustus kali ya. Ini survei internal ya berarti Pak? Enggak, survei pakai lembaga survei sih. Survei internal sih udah ada, nama saya sering keluar. Cuman sekarang ini ketua umum melihat bahwa ternyata responnya bagus katanya. Positif, sehingga kayaknya pakai beberapa lembaga survei untuk memastikan, karena kan basisnya kan Partai Golkar ini ilmiah, yaitu berdasarkan survei. Ya kan popularitas sudah ada katanya, tinggal elektabilitas katanya. Saya bilang silakan aja. Dan saya juga nggak pernah dimintain mahar, survei juga dibayarin, ya kan, dan nggak pakai biaya apa-apa. Kemarin juga saya mau beli baju, tahu-tahu udah bilang, ini dikasih kaos katanya. Terus bahkan setelah orang lihat berita itu, teman-teman pedagang-pedagang yang biasa bisnis sama saya itu langsung WA. Kita mau kontribusi kaos, ya kan, ada yang 10.000 kaos, kita ada yang 3.000 kaos. Ya udah, saya bilang nanti. Ayo katanya. Saya bilang, saya belum disurvei. Justru supaya surveinya nanti elektabilitasnya ini harus mulai pasang ini. Udah jangan deh, saya bilang. Jangan buang-buang duit kalian, ntar kalau surveinya nggak masuk kan kalian nggak usah buang duit. Saya bilang. Nanti kira-kira ke depan bakal sering ada belanja baju dadakan gitu juga nggak Pak Yusuf Hamka? Saya sebenarnya biasa beli baju dadakan, cuman gara-gara viral. Beli baju dadakan tapi sama teman-teman media loh diajaknya. Nah itu teman-teman media itu dikasih tahu kayaknya. Saya kan memang setelah itu kan saya makan. Saya biasa makan sate kambing di depan itu, di warung depan, itu di kaki 5. Tapi karena saya tahu begitu, terus dia bilang, udah makan di atas aja, udah ke kaki 5, teman-teman media katanya, nggak ini. Kan teman media bukan saya yang panggil itu. Bukan saya yang panggil, saya sampai kaget sendiri. Waktu datang, waduh teman media. Sama waktu saya tanggal 13 Juli kalau nggak salah. Yang ke rumah Pak Mahfud? Iya, saya sampai kaget-kaget, sampai nggak berani turun. Saya kan udah naik mobil tuh, waduh. Saya bilang, ada 30-40 kamera, semua. Saya bilang sama supir saya, tunggu, saya telepon anak saya, temenin saya dong, baru saya berani turun. Itu saya nggak berani turun itu. Jadi nanti kira-kira apa, ada belusukan lagi gitu, Pak Yusuf nggak cuma ke pasar, mungkin nyamperin warga kemana barangkali, ke puskesmas atau mau ngelihat rusun? Gini, enggak, saya nggak gitu, saya belum. Jadi saya yang pasti program saya Sabtu, Minggu saya turba. Minggu biasanya saya turba ke Car Free Day, sambil bicara dengan teman-teman pedagang minuman, kacamata, gesper, siomay, semua di situ saya berinteraksi dengan sana, terus ketemu warga. Dan kayaknya Sabtu ini mungkin saya biasa ya hobi saya biasa suka cari pernak-pernik di pasar Roa gitu. Di mana, pasar mana kalau nyari pasar? Jembatan Hitam di Jatinegara situ. Iya. Tapi Car Free Day minggu ini saya kayaknya enggak deh. Saya kepengen ke Kebun Raya Bogor aja karena saya nggak bisa olahraga kemarin. Begitu disebutin namanya jadi cagup cawagup,
Kemana-mana minta foto. Waduh, kemana-mana ditarik, nggak bisa olahraga. Saya mendingan ke Bogor aja deh, Kebon Raya atau di Bumi Perkemahan Pramuka dah, nggak banyak ini. Kan Pak Yusuf dikenal tingkat nasional lah, kan bukan cuma dikenal Jakarta. Iya, tapi paling nggak mendingan lah di Bogor nggak ditarik-tarik orang, di Car Free Day ditarik-tarik orang, nggak bisa olahraga. Ya. Jadi kayaknya Car Free Day minggu ini saya mendingan di itu aja, kalau nggak di Bumi Perkemahan Pramuka, saya di Kebon Raya Bogor. Gitu aja. Lebih ini ya. Itu kan lebih bukan ini. cari popularitas, Ya, bukan ya. cari elektabilitas. Ke Bogor saya. Iya, buat healing ya Pak Yusuf Iya. Hamka. Oke, Pak Yusuf, ada juga temuan yang menarik gini. Waktu pas Pak Yusuf habis ketemu dengan Pak Mahfud MD, kan kemudian ditanya oleh teman-teman wartawan gitu ya, kira-kira programnya mau bikin apa untuk Jakarta. Lalu ada pernyataan Pak Yusuf Hamka yang menarik, yaitu ingin mengurangi tingkat kemacetan di sepanjang jalur Sudirman Tamrin dengan membangun flyover. Nah, ternyata pernyataan Pak Yusuf ini menuai banyak kritik di media sosial gitu. Pak Yusuf menyadari hal itu kah? Jadi mereka menilai bahwa Pak Yusuf selaku pemilik perusahaan pengelola jalan tol lalu melempar ide itu, ada konflik kepentingan di sana. Wah, ini berarti jadi proyek dong. Kalau gitu. jalan tol mungkin bisa diasumsikan kalau saya yang kerjain, saya yang punya konflik kepentingan. Ya kan? Tapi kalau misalnya jalan tol yang punya BUMD, berarti bukan konflik kepentingan. Dan saya sudah pesankan kepada teman-teman di kantor saya, kita punya perusahaan kontraktor, kita punya perusahaan tol, tidak boleh ikut satu proyek pun. Walaupun tender terbuka atau apa, tidak, saya bilang. Kalau seandainya Pak Yusuf Hamka terpilih menjadi gubernur? Yes. Oke. Nah, kita antara pilihan nanti. Oke. Kita bikin flyover, rakyat pakainya gratis. Oke. Tapi kalau ternyata BUMD kan juga selain kita harus tingkatkan APBD dari misalnya dari 90 triliun, kalau kita bisa tingkatkan jadi 20%, 30% per tahunnya kan juga bagus gitu. Tapi duitnya juga harus dipakai buat memproduksi jalanan. Kita produksi otomotif, kita produksi motor, tapi kita produksi jalannya kurang. Nah, jalan itu kita pakai produksi, duit APBD kita produksi. Nah, produksi itu apakah jalannya berbayar ataukah jalannya tidak berbayar, kita bicarakan dengan Pemda dan pemerintah pusat nantinya. Kalau ternyata memang bisa disiasati, yang mau cepat pakai jalan di atas, berbayar, yang punya BUMD bukan kami. Tidak ada. Jadi kalau bicara konflik kepentingan, nggak usah ajarin saya lebih ngerti. Ya kan, saya nggak akan cawe-cawe. Buat saya, hidup saya tinggal pengabdian. Ya, saya sudah selesai menikmati hidup saya yang ada. Bahkan saya mau pensiun. Jadi sekarang pengabdian. Ya, mudah-mudahan, insya Allah saya akan amanah dan saya jaga semua itu. Dan saya pastikan perusahaan saya ataupun anak perusahaan saya dengan segala bentuk apapun juga tidak akan pernah dapat proyek dari pemerintah. Misalnya saya di dalam pemerintah DKI itu. Kenapa Pak Yusuf Hamka tidak misalnya memperbaiki kualitas transportasi umum kita, layaknya ciri khas kota global lain? Kalau Pak Yusuf Hamka pernah ke Eropa Barat atau ke Singapura misalnya, itu kan transportasi umumnya sangat baik dan terkoneksi satu sama lain, dan itu sebenarnya yang diimpikan oleh warga Jakarta. Betul. Gitu, Pak. Itu termasuk salah satu juga. Transportasi diperbaiki, alat angkut yang biasanya mungkin angkut 50-100 orang kayak busway, kita sempurnakan, kita bisa angkut 200-300 sehingga tidak ada waktu jeda yang lama, maksimum 5 menit. Kalau bisa 1 menit sekali datang kayak di Singapura gitu. Tapi tetap jalannya harus diproduksi. Karena mobilnya juga nggak bisa dibatasin. Tapi kalau jalan diproduksi, terus kemudian dikasih berbayar, ya, ataupun kita pakai ERP, nggak usah pakai ganjil genap lagi, sehingga orang-orang itu akan memakai transportasi umum. Mau kerja, mau apa, transportasi umum. Apalagi transportasi umumnya kita kasih gratis, ber-AC. Terus selasarnya tempat stop-stopnya itu pakai AC, sehingga mereka nggak lelah nunggu. Ya, saya yakin yang beli mobil, punya mobil, dia akan pakai cuman buat Sabtu Minggu, jalan-jalan sama keluarga. Tapi Senin sampai Jumat dia akan bekerja pakai transportasi yang nyaman itu. Ya, kan? Terakhir Pak Yusuf Hamka,
Jadi apa program Pak Yusuf Hamka selain untuk mengurai kemacetan, apalagi program yang akan Pak Yusuf Hamka buat atau mungkin terobosan baru bagi warga Jakarta seandainya nanti terpilih menjadi pemimpin Jakarta, Pak? Saya nggak GR jadi pemimpin, tapi kalau siapapun yang memimpin Jakarta, saya berharap bikin sesuatu yang benar-benar rakyat bisa ketemu langsung dengan pemimpinnya. Jangan rakyat harus berliku-liku susah. Nah makanya saya bilang, kalaupun saya nanti misalnya jadi, atau teman-teman pun yang jadi, tolonglah saudara-saudara kita di Kepulauan Seribu itu banyak pulau. Itu kadangkala masih listrik, ya. Dia punya kesejahteraan, itu diperhatikan. Terus mereka harus bisa juga ketemu pemimpinnya. Ketemu lurah aja susah. Transportasinya gimana sih Pak dari Pulau Seribu ke Jakarta ini? Selain naik hanya kapal itu aja ya? Kapal, bahkan saya nanti saya saya sudah bicara sama teman-teman saya. Kan udah bilang, saya support gini. Kalau lu mau support nanti, lu pinjemin saya seaplane. Jadi pesawat kecil yang bisa landing di air. Iya, di air, ya. Betul. Buat apa? Saya mau ke Pulau-Pulau Seribu. Naik boat aja, saya bilang. Kalau naik boat, saya bisa 4-5 jam. Menguras tenaga. Dan paling satu hari cuma satu. Berapa lama? Saya kalau pakai seaplane, satu hari bisa 10 kali saya lihat pulau, 20 pulau saya kunjungin. Dan kalau bisa, itu nanti di setiap kelurahan itu, atau kecamatan, kita bikin kantor perwakilan gubernur. Selain ada kecamatan, kita tahulah memang ada kecamatan, ada kelurahan, tetapi kadangkala mereka mau mengadu dari lurah ke camat sampai mau ke gubernurnya susah. Jadi semacam kayak ada kantor staf presiden kan kita tahu kan. Tapi ini kantor staf gubernur yang kita pakai anak-anak muda yang fresh graduate, yang benar-benar idealis, yang membuat laporan dari warga langsung online masuk ke balai kota. Balai kota setiap sore kita evaluasi. Yang mana prioritas, yang mana second prioritas. Yang prioritas langsung besok pagi kirim. Kalau di sana ada warga kelaparan, warga tidak ada air bersih, warga lampunya mati, apa semua, langsung. Kalau ada penyakit-penyakit apa semua, langsung. Besoknya langsung kirim semua. Jadi harus quick respon. Ya, karena selama ini kalau orang udah menjabat, kalau perlu baca WA atau apa, langsung ada tindak lanjutnya dari situ? Nggak ada tindak lanjut, cuman lihat, baca doang, nggak dijawab. Orang cukup dijawab, baik kita akan perhatikan. Dan segera follow up. Kadang-kala banyak pejabat kita, maaf aja, ngelihat WA, dia cuma lihat doang, dia nggak nyambutin, nggak jawab sama sekali. Ya kan? Ini kembali ke etika lah. Ya kan? Makanya mudah-mudahan ke depannya, kita akan buat sesuatu yang baru, warga bisa melaporkan apa saja melalui kantor staf gubernur. Kita bikin 2 orang sana buat laporan. Siapa laporan semua warga. Jadi biasa kalau lapor ke lurah takut dimusuhin sama lurah, takut dimusuhin sama camat atau apa. Ini kantor perwakilan gubernur, anak-anak muda yang idealis, dan laporannya online langsung. Nggak boleh tanya dulu ke camat atau tanya apa, ntar kagak nyampe. Semua yang warga itu, kalau perlu kita pakai CCTV, WiFi, bahwa begitu masuk terima laporan warga, nggak ada intimidasi, langsung online. Ya kan? Jadi setiap sore kita bikin di sana satu kamar, kita evaluasi semua laporan. Jadi cepat diselesaikan, jangan tunggu-tunggu besok. Kadang-kala saya pernah lihat ya, tapi bukan di daerah Jakarta. Ada anak-anak sekolah, dia mau sekolah, dia meniti satu jembatan yang sudah rubuh. Ya kan? Kesian sekali. Ini kan anak-anak kita. Ini generasi penerus kita. Kalau bukan kita yang perhatiin, siapa lagi? Duit APBD banyak. Jangan dibuat beli lem Aibon lah. Ya kan? buat itu rakyat lah itu. Ya kan? Oke, baik. Pak Yusuf Hamka, terima kasih ya Pak untuk waktunya. Semoga nanti lain kali kita bisa ngobrol di kantor IDN Media ya Pak ya. Mudah-mudahan ada kabar baik nih Pak Yusuf, termasuk salah satu yang maju terpilih ya Pak secara resmi. Amin. Kalau nggak terpilih juga tetap kita pengabdian kepada rakyat Jakarta lah. Terutama saya ini kan
boleh bilang dibesarkan dapat rezeki di Jakarta, ya tentunya kita perhatikan Jakarta dan kampung halaman orang tua saya, Kaltim lah itu. Oke, baik, sekali lagi terima kasih sudah menerima kunjungan kami di kantor Pak Yusuf Hamka. Sukses terus dan sehat-sehat untuk Pak Yusuf Hamka. Sama-sama, baik, itu dia Sobat Milenial dan Gen Z, obrolan saya bersama Pak Yusuf Hamka atau Babah Alun soal apa aja program dan kira-kira strateginya untuk lebih dikenal oleh warga Jakarta karena namanya mulai masuk dalam bursa Pilkada Jakarta. Saya Santi Dewi dan Pak Yusuf Hamka pamit. Sampai jumpa di program Gen Z Memilih episode selanjutnya. Bye. Terima kasih.